Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muntayang Hilir Selatan, yang terhormat Bapak Ustadz Nanang Kosim, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU dan juga teman-temanku semua yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan inayah juga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka acara buka bersama kelas 11 dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Muntayang Hilir Selatan. Tak lupa pula salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada kehariban kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, tausiah agama. Kelima, zikir dan doa jelang buka puasa. Keenam, penutup. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Maulana Syafi'i dan Perola Rahmana. Kami persilahkan. Susah namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yuti
تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Maulana Syafi'i dan Flora Rahmana yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mutaya Hilir Selatan, atau yang mewakili kepada Bapak Eko Nur Effendi. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berada di ruangan ini dalam kegiatan buka bersama. Yang saya hormati Bapak Ustadz Anang Qasim selaku penceramah yang memberikan tausiah pada sore hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha SMA 1 Mutaya Hilir Selatan. Yang saya hormati anak-anakku yang siswa kelas 11 yang dilihatnya pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan buka bersama, dan seluruh warga SMA Situm Selatan yang berada di ruangan ini. Alhamdulillah, sekali alhamdulillah kita berada di ruangan ini. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan daya joyalah kita bisa berada di ruangan ini. Selawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat, pengikut beliau dan keluarga beliau hingga akhir zaman. Pertama-tama yang saya sampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Sekolah tidak bisa berhadir di kegiatan sore hari ini, kegiatan kedua, karena masih ada urusan
keluarga, ya, jadi sehingga beliau tidak bisa ada di tengah kita. Mungkin dalam kesempatan sambutan pada sore ini saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adikku, anakku yang sudah bisa berhadir pada sore hari ini, walaupun yang hadir ini belum memenuhi syaratnya. Nantinya tidak semuanya dari jumlah siswa yang semestinya kira-kira sekitar 160-an, ya. Tapi alhamdulillah antusias sekalian, saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya yang sudah berada di ruangan ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hikmat kita untuk melaksanakan buka puasa bersama ini. Mudah-mudahan yang hadir hari ini bisa memberikan motivasi bagi kita semuanya pada kegiatan berikutnya, kegiatan keagamaan, untuk bisa meningkatkan lagi ya motivasinya untuk bisa berhadir. Karena dari saya lihat dari tahun ke tahun kegiatan buka bersama tingkat kehadirannya sangat tidak bisa maksimal, ya. Tapi alhamdulillah sudah bisa kita laksanakan. Dan berpesan lagi pada saat nantinya acara berlangsung, yaitu pemberian hadiah, kita harapkan kalian semua baik putra maupun putri untuk bisa mendengarkan, menyimak ya dengan tertib, dan apabila ada suara-suara yang terlalu keras dikurangi bahkan dihilangkan, tolong diperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Manakosim nantinya. Nah, kita ambil hikmat dari materi yang disampaikan oleh beliau untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja dalam kesempatan sore ini yang bisa saya sampaikan. Sedikit saya sampaikan mohon maaf dari Bapak Sekolah untuk tidak bisa hadir. Dan apabila nantinya dalam kegiatan berlangsung dari awal sampai nanti, mohon maaf juga kepada Bapak Ustaz Musim kalau penjamuan kami kurang maksimal, ya adanya kami. Saya mohon maaf Bapak. Dan juga tolong anak-anak sekalian untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan tertib ya sampai akhirnya nanti. Saya kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Eko Nur Effendi SPD. Acara yang keempat yaitu sampailah kita di penghujung acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Nanang Qasim. Kepada Bapak Ustaz Nanang Qasim kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد. Yang saya hormati Kepala SMAN 1 Kota Hilir Selatan,
yang dalam hal ini diwakili oleh bapak-bapak, ibu-ibu wakil kepala madrasah. Mohon maaf, wakil kepala sekolah lah, ingatan madrasah ada bapak. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu dewan guru, wabil khusus Bapak Ustadz Marsudi selaku narah hubung saya dengan SMA N1 Pantai Hilir Selatan. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan kebersamaan kita di tempat ini mendapatkan nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya sayangi siswa dan siswi sekalian, karena sebagian besar Bapak lihat adalah murid-murid Bapak dahulu lah, mungkin yang SM, yang bebinian dan yang lakian ada di antara mereka yang menjadi murid dari TSN 2 Kota Waringin Timur. Yang pertama yang wajib untuk kita lakukan pertama kali adalah mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Apa di antara nikmat yang telah diberikan Allah? Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Dari itu wajib untuk kita mensyukurinya. Karena ada di antara teman-teman kalian yang mungkin saat ini tidak hadir dalam keadaan sakit. Maka mudah-mudahan mereka yang saat ini uzur tidak bisa hadir dikarenakan sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah menyembuhkan mereka. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mungkin saat ini uzur berhalangan karena ada urusan keluarga. Mudah-mudahan urusan mereka dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendek kata, kita hidup di dunia ini, yang pertama kali wajib untuk kita laksanakan adalah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan, kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat beliau, sahabat beliau, umat beliau. Kita yang hadir saat ini mudah-mudahan termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saat itu tidak ada pertolongan yang dapat kita mintakan pertolongan kecuali syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang mestinya perlu untuk kita luruskan adalah niat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atun yuridu an yunkihaha fa hijratuhu ilaihima aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang perlu untuk kita benahi adalah seperti yang disabdakan Nabi, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niat kita. Asbabul wurud dari hadis ini, Nabi melihat pada saat hijrah, faman kanat hijratuhu, kata Nabi, barang siapa yang hijrahnya saat itu karena Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan pahala karena hijrah dan Rasul. Barang siapa, faman kanat hijratuhu ila dunya, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, awin mu'atun yuridu ayyunkiha, atau dikarenakan ada di antara yang hijrah itu wanita yang ingin hijrah bersama Rasul, dan wanita itu ingin dinikahinya dan dia hijrah karena ingin nikah dengan perempuan tadi, maka hijrahnya hanya karena itu saja, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang keberadaan kalian di tempat ini, kalian berangkat dari rumah menuju ke SMA, niatnya apa?
Niatnya untuk menuntut ilmu, niatnya untuk mendengarkan taklim, niatnya untuk mendengarkan mau'izah hasanah, maka kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau ada di antara kalian yang hadir dikarenakan pasangan masing-masing dari rumah perdandan, mulai dari jam 3 mandi basah lah dulu, sampatlah basah semuanya jalan, Bapak Husnudon jalan lengkap basah semuaan, mulai limbah basar, mulai bersolek di depan cermin. Berdoa juga di depan cermin tuh. Apa doanya orang bercermin? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Lelaki sudah tahu bahwa cermin kayak pandang mendapatkan cahaya wajah. Nah, bila kita tidak pernah berdoa ketika bercermin, karena cermin itu kita menginginkan pantulan yang kita lihat di kaca itu menunjukkan kepribadian kita. Allahumma kama hassanta khalqi. Ketika kita membenahi wajah kita, sang perempuan kepingin memerah bibir dengan gincu, inginnya apa? Ingin cantik. Bukan hanya wajahnya yang cantik, tapi akhlaknya pun cantik. Laki-lakinya beli tancok, melinding rambut. Sampai ketika sejam 2 jam limbah di sampo itu disuruh yang nak kawa. Pokoknya hujan badai karena berubah rambut. Saking kerasnya. Dulu Gatsby waktu zaman bapak masih kayak orang masih muda kayak anu juga, bersolek juga. Pokoknya bila ada keinginan tukar Gatsby. Bapak banyak hari ini waktu 30-40 menit, ada sampai 30 menit ya lah. Dia sedikit lebih banyak. Ada keinginan untuk tampil lebih. Kalau kita ingin tampil itu, ingin niatnya hendak taklim, maka kita akan mendapatkan yang jar Nabi, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar melangkahkan kaki kanannya, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, dari rumahnya melangkahkan kaki kanan, kemudian berdoa kepada Allah, kemudian berangkat ke sekolah, niatnya hendak taklim, belajar mau'izah hasanah, dia akan mendapatkan ilmu yang dia cari, fahuwa fi sabilillah, maka saat itu dia berada di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai kemudian pulang ke rumah. Meninggal mereka yang saat itu taklim, meninggal mereka yang saat itu berada di jalan Allah, maka mereka saat itu mati syahid. Tapi bayangkan kalau kebalikannya, ketika kalian kepingin berangkat ke sekolah bersolek, ingin dilihat sang pujaan hati. Adakah sang pujaan hatinya masing-masing di sini? Allah ya. Cinta loka. Kata kode kerang putih, ini bapak-bapak ini masih bisa anum dulu, bisa merayakan lah. Jadi masalah itu pernah juga terjadi dahulu, tapi kayaknya kada daras dari orang kampaan. Hari ini daras benar. Niatnya bersolek, ingin mendapatkan perhatian lebih dari pasangannya, maka hilanglah pahala kalian ke sekolah. Kalian hanya akan mendapatkan perhatian dari pasangan masing-masing. Cukup itu aja. Pahalanya mana? Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini betulkan niatnya. Niatnya ingin mentakdimkan syiar Allah. Fahim tuh? Wah, mantap bahasanya. Jadi niatnya kalau sudah benar, lurus setelahnya. Maka kemudian ketika kita ingin memulai sesuatu dengan niat yang benar, insya Allah pas dapatnya. Ibarat kita ingin ke pasar, ke pasarnya beli untuk takjil berbuka puasa. Kalian membawa uang sejumlah dengan yang ingin dibeli, bawa duitnya pulang ke pasar.
Tapi ketika kepas satu lain yang dicari, kan sesuai lagi dengan jumlah duit yang dibawa. Itu maksudnya adalah, jadi harus ada planning, harus ada target yang harus dicapai. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan siswa dan siswi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita laksanakan hari ini momennya kita tunggu 11 bulan yang lalu. Banyak dijanjikan oleh Allah pahala yang kita dapatkan apabila kita bisa kemudian melaksanakannya. Satu kebaikan bi'asri amsalihah, dibalas dengan 10 kebaikan di hari yang biasa. Tapi di bulan Ramadan tidak terhitung pengkaliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebajikan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Berangkat kita dari rumah niatnya belajar, pahalanya berlipat ganda. Tarawih kita malam niatnya memang hendak beribadah, pahalanya berlipat ganda. Cuman ada beberapa hal yang mestinya harus kita sadari sama-sama. Setelah kita niatnya benar, ingin puasa, sekarang kita ingin tahu apa sebenarnya puasa yang kita laksanakan. Mumpung belum jauh, masih mumpung 2 hari kita puasa. Yang tahu definisi puasa apa? Definisi puasa. Halo? Hai. Yang tahu definisi puasa siapa? Al-imsaku 'anis syai'i min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Itu secara bahasa dalam ilmu fikih, bahwa yang namanya puasa itu menahan sesuatu dari yang membatalkan, anil muftirat, dari mulai terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari maghrib. Apa yang ditahan? Ujar Nabi, laisa siyamu minal akli wasyurbi wa innamas siyam minal lagwi warrafasi. Bukan yang dinamakan puasa orang yang hanya menahan makan dan minum, tapi orang yang berpuasa itu menahan dari yang membatalkan, diantaranya mulutnya ditahan untuk tidak mengatakan yang tidak baik. Nah, sekarang coba kita runut satu-satu. Kita berpuasa ini dari pagi tadi sampai sekarang, apa yang kita tahan? Lapar, haus, jaga. Itu jaga. Hawa nafsu, iyakah? Yakin? Kalau hanya menahan makan dan minum, apa bedanya dengan adik kita yang TK? Adik kita yang SD, yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, mungkin ada yang baru sekarang bisa naungnya kelas 7. Kalau hanya menahan makan dan minum, apa bedanya dengan mereka? Sedangkan kita sudah kelas 11, harus beda dong, ya? Masalah duit ya orang kamu pada mau sama dengan adik kalian yang di SD kelas 2. Nih jar mamanya duit, nah 20.000 seorang. Kira-kira kamu bihin lah dengan adik 20.000 yang kelas 2 SD. Bahir yang karena sesuai sudah kebutuhannya, karena sesuai. Antara mereka yang kecil dengan kita yang besar kada sama. Nah, harusnya puasa kita pun beda dengan mereka. Kalau mereka mampu menahan makan dan minum, kita juga mampu menahan makan dan minum. Masa sama kita lawan kekanakan harus? Jadi di mana bedanya? Kita belajar untuk memanage. Hai. Memanage manage tulisannya. Apa bahasa Inggrisnya? Manage. What does mean manage? Makna manage dalam bahasa Arabnya an-nizam, mengatur, mulai mengatur apa yang diatur. Kalau tadi makan dan minum kita atur, kada makan kada minum sudah, karena anjuran puasa demikian.
Salah satu di antara yang membatalkan puasa tidak makan dan tidak minum. Sekarang diatur mulut kita. Yang rajin menyambati, apa yang rajin nonton TikTok, anjing. Di TikTok tuh Masya Allah bilangannya. Yang perlu diambil yang baik. Yang kada baik jangan diambil. Ada mengantuk kurang belajar nih. Taklim dari gurunya, kiainya, ambil yang baik, buang yang buruk. Tulak sembahyang Jumat, sandalnya swallow. Tiba-tiba bulik membawa sandal yang bagus. Apa yang bagus? Tiger yang diambilnya. Kenapa jangan mamanya? Kiai ceramah hari semalam, ambil yang baik, isin buang yang buruk. Mengantuk, sembahyang ngajinya mengantuk. Ujar kiai itu perbuatan yang baik diambil, sikap yang baik diambil, yang buruk dibuang. Sini mencontohkan memang sandal juga Pak. Cuma pada saat jangan diambil sandal, jangannya sandal tak ambil sini sandal yang baik. Jangannya kadang-kadang. Nah kadang-kadang ada serius. Jadi pada saat kita taklim ini, belajar ini, kita mulai sudah mengatur frekuensi perkataan kita yang rajin, nang cempreng bebinian sanggupnya uciak sampai di ujung sana. Mulai sekarang yuk tata diri kita sebagai perempuan itu harusnya lebih anggun, jangan tomboy. Orang kan bisa lah membedakan tomboy dengan anggun. Bukan anggun cisasmi. Anggun artinya kalian tuh bersahaja, penampilan kalian bisa menarik orang, bukan menarik orang supaya menjuhut, kada. Artinya penampilan kalian itu bersahaja, dilihat nyaman, dilihat pakaiannya menutup aurat, sampatnya bola tetap. Subhanallah, paling muka lagi. Remaja itu dibagi menjadi 3 fase. Fase awal umur 15, 12 sampai 15 tahun. Masa pertengahan 15 sampai dengan 19 tahun. Masa akhir 19 sampai dengan 21-22 tahun. Itu masa akhir. Sekarang kalian masa di mana? Masa pertengahan. Masa pertengahan ini masanya ingin mencoba, ingin meniru. Coba jawab kamu tekan-tekan remaja tuh. Ingin mencoba sesuatu yang baru, ingin meniru yang kira-kira jarnya nyaman dirasa, nyaman dilihat. Ketika di TikTok ada orang foto anak kayak itu juga, ketika kayak itu juga, ya tahu mana asalnya. TikTok tuh kalau semuaan bisa diambil. Apalagi kalian saat itu misalnya memperagakan itu tanpa menutup aurat, dosanya akan berkelanjutan. Itu namanya ada dosa jariah, bukan sedekah jariah aja. Dosa jariah pun akan berkelanjutan. Ingat, pada saat kalian di SMA kelas 11 membuat status di WA-nya, statusnya dilihat oleh siapa saja dengan berurai rambut. Adakah yang melakukan itu? Halo, yang ketawa sambil menutup mulut mati ya tuh. Ada kalau di kerang putih, yang namanya guru tuh pasti tahu. Lah, cepat-cepat hapus foto-foto kalian yang kesana kemari membuka aurat. Naudzubillah, cuma hanya kelihatan. Nah, kalian mencontohnya. Rambut diurai, pakai baju singlet. Jangan dibayangkan, Bapak hanya mencontohkan. Jangan dibayangkan, puasa masih jauh saatnya untuk berbuka. Bapak hanya ingin mengingatkan, kalau ada kadang-kadang cuma pakai rok pendek. Boleh ya, astagfirullahaladzim. Cuman jangan dilihat
Apa ujar Ustaz Dasat Latif? Wahai perempuan, tolonglah laki-laki ini. Kami ini puasa, kami ini sholat tarawih, kami ini sholat tahajud malam. Tapi ketika giliran kalian lewat, hilang. pahala tahajud, pahala puasa, seakan-akan kalian tarik dari mata kami. Kalian berlenggak-lenggok di depan kami. Ujar sini, kada dilihat saya barang bagus. Dilihat tuh. Ya tolonglah. Nah, tolong laki-laki. Jangan sampai pahala-pahala mereka berterbangan oleh kalian. Habis pahalanya. Itu yang ujar Nabi, atadruna mal muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Ujar sahabat, orang yang bangkrut itu wahai Nabi, orang yang tak ada isi duit, harta kededa. Ujar Nabi kada. Orang yang bangkrut menghadap Allah itu nya membawa pahala puasa, inya membawa pahala haji, inya membawa pahala sholat, inya membawa pahala kebaikan yang dia lakukan. Tapi ketika menghadap Allah habis satu persatu. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuknya rajin menyambat orang, matanya rajin melihat yang tidak baik, telinganya mendengarkan yang tidak baik, kakinya melangkah kepada yang tidak baik, tangannya pun ikut mengambil yang tidak baik. Habis pahalanya. Bangkrut menghadap Allah. Mau kita jadi orang bangkrut di hadapan Allah? Mengerikan kalau bangkrut di hadapan Allah. Di dunia habis duit bangkrut yang mengerikan, apalagi bangkrutnya kemudian amal pahalanya. Na'udzubillah. Maka kemudian kehadiran kita saat ini ingin menambah perbendaharaan pahala, bukan untuk menghabiskan pahala. Jadi siswa dan siswi sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka ketika niatnya sudah benar, maka mulut kita sudah kita atur untuk tidak mengata-ngataki yang kada baik, yang rajin bahasa sambatan. Kan kadang-kadang ada orang begalaran spontanitas, ada bagagalaran itu sepintas menyenangkan. Tapi siapa tahu bagi mereka yang digelari ada sedikit rasa sakit di sini. Sakit itu di sini rasanya. Tahu lah, sakit itu di mana? Di sini. Mana tahu kita sakit orang di sini? Tertahu kita disambati entong. Ada yang sini entong. Sakit hatinya. Mulutnya tersenyum, tapi tersenyum meringis. Sakit hatinya. Kada terima sebenarnya digelari orang. Nah, menggelar itu mulai hari ini coba hilangkan. Kemudian menyambati orang, na'udzubillah, mencaci orang. Kalau mencaci, mengesah orang. Nah, namanya apa mengesah orang? Gibah. Gibah itu juga menghabiskan pahala puasa kita. Duduklah 2 orang atau 3 orang, asik berkisah. Semangat benar berkisah. Mengisah temannya yang jauh di sana. Dia melihat ya, siapakah yang dikisahnya juga ya. Padahal orang mengisahinya. Pada saat kita mengisahnya itu tidak tahu lah. Maka pahala yang kita miliki kita transferkan kayaknya. Makanya, hai, kita datang menghadap Allah dengan pahala puasa. Kita datang menghadap Allah dengan pahala zakat. Kita datang menghadap Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tanpa sadar pahala yang kita lakukan tadi kita berikan kepada orang tadi. Na'udzubillah. Setelah habis pahala yang kita lakukan, dosa orang yang kita kesah diambil oleh kita. Mau mengambil dosa orang? Nah jangan. Maka mulai hari ini tolong muntung kita dijaga. Nah, jangan lagi yang kira-kira menyakiti perasaan orang lain dengan perkataan kita. Mulut ini kalau menyakiti lebih sakit daripada pisau yang menusuk. Kita luka tangan kita dikarenakan pisau yang tajam. Anggaplah parang penabasan, kenalah ke badan kita luka. Ya kalau kita obati lukanya sampai sembuh, walaupun ada bekas, sakitnya hilang. Tapi kalau disumpahi orang, kalau dihina orang, dicaci orang, digelari orang yang macam-macam,
sakitnya tidak akan pernah hilang. Seumur hidup diingat. Ketika orang lain seumur hidup mengingat perbuatan kita, maka selama itu pula tanpa sadar pahala telah kita transferkan kepada orang tadi. Na'udzubillah. Mulai hari ini yo berhenti gibah. Na'udzubillah fitnah. Kan tipis bedanya gibah dengan fitnah tuh. Kita mengesah orang, kejadiannya benar, orangnya kada senang, gibah. Tapi ketika kita mengesah orang, merumpi orang, menggosip orang, kejadiannya kada benar, fitnah. Hati-hati. Fitnah dan gibah sama. Kita julung pahala ampun kita. Kita ambil dosa ampuninya. Rajin tahajud, rajin sholat Tuhan, rajin beribadah. Tapi kada sadar pahala kita habis diambil orang. Siswa dan siswi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita puasa hari ini, berpuasalah dengan sebaik-baiknya. Niatkan tulus lillahi taala, ingin mengharapkan ridha Allah. Apa ujar Nabi? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan itu dikarenakan iman. Iman. Kemudian yang kedua, mengharapkan ridha Allah. Maka saat itu diampuni dosa kita yang telah lewat. Pokoknya yang lewat diampuni oleh Allah. Karena misi dosa lagian kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita, mungil, menggemaskan dosa ke dada, seperti bayi tadi kan. Maka kita memulai lembaran baru puasa yang akan datang. Kita kada bisa lagi dosa dikarenakan memang kita bujur-bujur puasanya tanpa ada niatan yang lain. Karena ada orang, sebagian manusia ingin mendapatkan pamrih dari puasa yang dia lakukan. Apalagi dijanjikan oleh kuitan, bila ikan puasa sebulan penuh nakai kena hari raya tukarkan itu pamrih caranya. Kena bila tuntung puasanya aja tukarkan baju yang mengirat-ngirat. Itu mengirat-ngirat baju yang mengirat-ngirat tuh orang kan. Kena bila bagarak sedikit memancar cahayanya. Tuh mengirat-ngirat tuh lah. Bila bagarak sedikit bercahaya lah pokoknya, terkena sinar matahari. Tahu lah kira-kira itu. Dan kalau bahasa sederhananya baju yang bagus lah. Nah, bila orang kam, bila memakainya, bila berputar-putar tuh tangkat sedikit pakai helikopter tuh. Bajunya tuh. Nah putar. Nah, kayak orang di catwalk kan. Tuh di catwalk. Orang yang memperagakan busana. Kutukarkan itu. Ada pamrih maka dapat pahala puasa. Kita rugi. Kalau itu anggaplah bonus yang lain, tapi tetap tujuan kita puasanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sudah bisa menjalani ini, insya Allah satu tahapan puasa sudah kita lalui. Beda puasa kita dengan ading kita yang halus, karena kita puasanya karena iman, percaya. Ya Allah percaya. Kalau kita naik pesawat, siapa yang pernah naik pesawat? Angkat tangannya biar ke depan. Siapa yang pernah naik pesawat? Aku sedikitnya. Apa ganti contohnya? Oh ya. Ya sudah. Ketika kita naik pesawat, ini Bapak ingin menjelaskan iman. Simak baik-baik. Ketika kita naik pesawat, adakah yang pernah mengetok pintu lawang pilot? Assalamualaikum. Oh pir, bagi gemet lah kena. Adakah yang pernah itu naik pesawat? Ada yang pernah nyalo lah. Masa bergemet di pesawat? Bergemet bisa gugur pesawat tuh. Pir, lot. Kalau pesawat kan pilot, lot. Jangan laju-laju lah. Pesawat jangan laju-laju.
Karena pernah ada penumpang selama ini kita mendengar dan melihat ada yang kemudian menyuruh pilot supaya jangan laju-laju naik pesawat. Semuanya kita masuk pesawat, duduk di kursinya, ujar pramugarinya, pasangkan sabuk pengaman. Menurut jual sampai turun. Kenapa? Karena percaya dengan pilot itu bisa membawa kita. Ya Allah. Coba kita kada percaya, gelisah tuh Bang. Berduduk salah, berdiri salah, orang kami aja. Bah, jangan-jangan pesawat digugur, jangan-jangan. Orang yang banyak was-was tuh imannya tipis. Nah, iman itu kayak tujuan kayak orang naik pesawat nih. Semuanya serahkan, pasrahkan lawan pilot nama bawa pesawat. Kayak tujuan kita hidup di dunia ini disuruh Allah puasa, pasrahkan semua lawan Allah. Jangan ada keraguan. Masa lawan manusia kita bisa percaya dengan Allah, yang memberikan kita hidup, yang bisa memberikan kita nafas untuk bernafas. Kita tidak bisa mempercayainya. Lawan manusia bisa, lawan yang memberikan kehidupan kita tidak bisa percaya. Kayak apa kisahnya? Nah, halo. Maka dasarnya percaya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridhonya, maka kita mendapatkan fase yang kedua. Diiringi dengan perbuatan, menahan perbuatan kita. Tangan kita tahan untuk melakukan yang membatalkan puasa. Mata kita tahan untuk melihat yang bisa membatalkan puasa. Telinga kita tahan untuk mendengarkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Pikiran kita, otak kita pun kita tahan untuk memikirkan, membayangkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kalau itu sudah naik ke tingkatan itu, kita naik ke fase yang kedua, yang ujar ulama itu puasanya orang yang khawas. Kalau yang pertama itu awamnya kayak kebanyakan orang. Pokoknya bila kena makan, kena minum, puasanya dapat sehari. Kalau kita kan lagi, kita bisa menahan makan dan minum, perbuatan kita pun kita tahan. Nah, pikiran kita positifkan, dapat ganjaran yang kedua, puasanya orang yang khawas. Yang ketiga, puasanya orang yang bil khawas, hatinya pun puasa. Bahkan dari yang halal sekalipun, halal karena pernah dilakukannya. Nah, tapi ini untuk orang-orang tertentu. Nah, siswa dan siswi sekalian, ada yang perlu untuk kita ketahui sama-sama. Apa yang perlu untuk kita ketahui? Ganjaran bagi mereka yang sengaja meninggalkan puasa. Halo. Babinian, bapak anak petakon bujur-bujur, orang kam adalah beisi utang puasa. Sudah dibayar? Ah, sudah. Bilang nak bayarnya esok. Ini kewajiban sedang berlangsung. Kenapa bapak petakon ada utang? Karena setiap perempuan itu ada siklus bulanan. Perhatikan, siklus bulanan itu macam-macam. Ada yang 3 hari, ada yang seminggu, bahkan ada yang sampai 10 hari dalam 1 bulan. Datang sahabat itu kada kau berpuasa, artinya perempuan-perempuan beisi hutang, wajiblah dibayar. Wajib. Utang itu wajib dibayar. Lelakian, bukan petakon. Orang kam pernah ada utang di kantin? Adakah sampai dia yang belum bayar? Jujur saja, bapak mengingatkannya. Adakah yang diisi utang di kantin sampai saat ini belum bayar? Ada. Nah, utang wajib dibayar. Karena utang puasanya, Pak. Utang di kantin pun wajib dibayar. Yang na'udzubillah, jangan sampai orang kam ketika mata tukar membodosi seorang lagi. Ini ada kejadian nih, perhatikan. Mata tukarlah beberapa orang siswa kantin. Sekian bulan, sekian tahun, ada yang mata tukar jujur, ada yang membodosi, ada yang kada bayar, macam-macam. Ketahuan lah oleh gurunya, panggil. Yang menarik, ada satu orang ketika ditanya, bayar lah kamu untuk tukar di kantin. Bayar Pak. Ulun nukar 5.000, ulun bonusi 2. Bapak ada lah bonusnya. Karena Pak ulun dia mau bonusi.
model nih manusia bisa lo membunuh seseorang. Adakah yang berlaku seperti di sini? Kau nih? Ayah. Nah membunuh kita ampun jualan, jangan kita nukar 5.000 sudah, ambilnya pulang 2 gunting bonus jadinya membunuh seseorang. Nah itu dianggap utang, bayar itu utang, jangan sampai karena dibayar, jangan sampai Tuhan sudah jadi ingat semalam kan bisa utang lawan bule, tapi ingatnya sudah 30 tahun kemudian dicari-cari bulenya sudah meninggal. Kayak apa bayarnya? Ayo. Jadi janganlah. Jadi utang itu wajib dibayar kapan? Semasa bisa membayarnya. Siti Aisyah membayar utang itu kebanyakan di bulan Sya'ban. Kenapa hujan? Karena dia sini aku sibuk melayani Nabi selama 10 bulan setelah bulan Syawal sampai ke Rajab. Maka bisanya membayar utang itu di bulan Sya'ban. Maka perempuan-perempuan yang berisi hutang puasa lah kasih dibayar. Karena orang kami isi hutang karena di bulan ini bayarnya di bulan Syawal. Jangan sampai karena dibayari. Yang kedua, bagi mereka yang boleh berpuasa itu siapa? Yang kada puasa. Bagi mereka yang musafir, bagi orang yang sakit. Tapi bagi orang yang musafir dan sakit ini wajib juga dibayar. Halo. Bagi orang yang berperjalanan jauh, bagi orang yang sakit, yang umurnya anom, yang kemungkinan sembuh ada, maka mereka wajib untuk membayar. Jangan selajur. Itu dari keringanan dari Allah. Bujur keringanan Allah dalam puasa di bulan Ramadan. Tapi ketika kita sehat, maka kita wajib untuk membayarnya. Apalagi orang yang Tuhan rusak boleh tidak puasa. Kalau orang Tuhan sudah kada kau lagi yang puasa, ini membayar dengan fidyah. Tapi orang kan berbeda fidyah lah. Mohon maaf, bahasan fidyah itu tidak ada seusia kalian. Orang yang fidyah itu orang yang udur, orang sakit Tuhan. Nah kada mungkin lagi kau mengganti puasa, maka mereka saat itu membayar fidyah, membayar ganti maksudnya bagi orang yang berpuasa. Nah bagi mereka yang sengaja meninggalkan puasa, adakah ganjarannya? Ada. Ujar sebagian ulama, perhatikan. Ujar sebagian ulama mengatakan apabila ada orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, halo, sengaja kada puasa, maka mereka saat itu kafir. Kafir itu ingkar, keluar dari Islam. Ada sebagian, cuma jumhur ulama sepakat, mayoritas ulama mengatakan bagi orang yang tidak puasa dengan sengaja tanpa ada udzur syar'i, maka saat itu mereka berdosa besar. Bapak nak berkisah. Perhatikan, adakah kejadian seperti itu terjadi? Simak baik-baik kisahnya. Ada salah seorang pemuda, akan tahu ada terjadi dengan diriku. Perhatikanlah, ada seorang pemuda berniat puasa bersama keluarga, kemudian ikut sahur. Orang kau tahu lah menu sahur malam kena di rumah masing-masing. Oh, kalau mendangani mama berarti ada yang mungkin mengolah urap, ada yang mengolah tangkar, ada yang macam-macam, ada yang mengolah sop, ada yang mengolah ketupat, macam-macam. Nah, kemudian empat sahur lawan keluarga. Bompak makan sahur, sahurnya kebetulan saat itu sop, dengan sop ayam. Wah, gancang makan. Esok puasa masih sampai jam 9, jam 10 masih kuat, masih segar. Kemudian beberapa saat muncul mungkin idenya, ide pemuda biasanya banyak idenya biasanya. Nah kayak apa yuk kira-kira puasa kada lapar? Banyak idenya nih.
Ya apa ya supaya kan ketahuan orang makan. Bercarilah siasat sang pemuda tadi. Di rumah makan takutan ketahuan. Berjalanlah. Kemudian berjalan mendapati warung. Tahu warung? Adakah buka warung di bulan Ramadan kita nih? Ada. Jangan nih para gila. Kalau ada kan? Berjalanlah sang pemuda tadi ke warung, kemudian masuk warung, pekan masak, memesannya mie goreng. Pesan mie goreng, makanlah. Habis sepiring, guling keluar, sampai ke rumah berjalan ke orang uyuh. Muha pindah pucat, bisa diolah muha pindah pucat. Padahal kanyang padahal. Tapi muha diolah pakai anak lapar. Kasiannya anakku jarang mamanya. Lapar kasihan anak lain kamu. Berjalan pindah lambat. Pokoknya orang kanyang bukan laju. Allah hendak memperlihatkan tiba-tiba sang anaknya mungkin mereka tiba-tiba muak lah mie tadi. Limbah keluar mie betakon namanya. Dia namanya. Kita sahur tadi sop ayam sop. Kenapa keluar mie? Apa jawabannya? Kebesaran Allah Maha. Adakah kira-kira ada kayak gitu di sini? Adakah? Ada dapatlah. Alhamdulillah ada. Ada. Keluar mie sekalinya. Lain dan pesawat, lain dan keluar. Allah hendak menunjukkan. Nah, jadi mulai saat ini bila hendak jujurlah dengan diri kita sendiri. Siapa yang bisa mengajari kita jujur dengan diri kita sendiri? Nah, bagi orang yang sengaja berpuasa tadi membatalkan tanpa udzur syar'i, ada kemudian di hadis Nabi yang lain yang ekstrim. Perhatikan. Halo. Nabi itu antara terjaga lawan keadaan. Setempat lagi. Antara terjaga lawan keadaan didatangi oleh 2 orang. Malaikat mungkin. Kemudian ditarik tangan Nabi, kemudian dibawa ke sebuah bukit, kemudian diangkat Nabi ke atas bukit tadi. Di atas bukit Nabi itu mendengar kuciakan manusia. Kalau kuciakan, teriakan manusia di atas bukit. Didengar Nabi di atas bukit kedengaran. Macam-macam suaranya. Dibawa oleh 2 orang ini Nabi ke tempat suaranya tadi. Di tempat itu kemudian terlihatlah oleh Nabi semua manusia, otot-otot urat batisnya dicabut. Kemudian otot dan urat batisnya digantungkan di atas tempat penggantungan, ditarik batisnya. Kemudian mulutnya robek, keluar darah dari mulut yang robek. Dari mulut itu kemudian keluar teriakan sakit, macam-macam bunyinya. Karena banyak yang saat itu kemudian disiksa. Bertanya petakon Nabi lawan 2 orang ini, siapa wahai manusia? Mereka yang digantung ini siapa mereka? Apa jawabannya? Ini adalah umatmu yang pada saat di bulan Ramadan mereka sengaja tidak puasa tanpa ada udzur syar'i. Na'udzubillah. Mau orang gitu? Mau? Maka ujur-ujur puasa. Jangan sampai kita digantung oleh Allah, ditarik otot batis kita, urat-uratnya dikeluarkan, digantung di atas, kemudian mulut kita dirobek, keluar darah, merasakan kesakitan luar biasa. Dikatakan di antara kita ada yang sengaja puasa. Subhanallah. Ini dia sudah sampai ambian. Jadi siswa dan siswi sekalian, kesimpulan puasa Ramadan itu wajib, fardu. Salah satu pondasi Islam adalah puasa. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5. Syahadatu alla ilaha illallah. Orangnya bersahadat.
wa iqamis shalah, wa itaiz zakat, wa shaumi ramadan, puasa Ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Bila 5 nih pondasi Islam nih Anda yang ada dikerjakan, kalau haji memang rukhsah bagi mereka yang mampu. Tapi bagi yang 4 ini ada dan sengaja ditinggalkan, maka hukumannya berat. Ibarat kita baulah rumah. Siapa yang kada hendak baulah rumah yang bagus? Adakah di antara kalian yang hendak baulah rumah yang kada bagus? Hendak semua apa? Bagus. Bila hendak bagus, penuhi unsur-unsurnya. Batanya harus ada, semennya harus ada, pasirnya harus ada. Jangan lebih, jangan kurang. Harus ada. Sama kayak Islam ini juga. Bila memang hendak Islamnya bagus, komponennya harus siap dan siap untuk dikerjakan. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi 5 yang dikerjakan oleh orang Islam, sempurnalah Islamnya. Maka jangan sampai kita dikategorikan orang Islam tapi kada sempurna. Kita berharap mudah-mudahan kita di tempat ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, kita benar-benar puasa karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berkeinginan setiap perbuatan kita yang dilakukan di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tinggal 5 menit lagi. Jadi Bapak mohon maaf pada kesalahan yang Bapak sampaikan. Kalau ada terlontar kata-kata yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Semuanya itu dalam rangka tahadus bin nikmah, mengingatkan kita kepada kebaikan. Dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, Dewan Guru SMAN 1 Mentaydir Selatan, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada yang belum sampaikan yang kurang berkenan. Dan ulun akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, samarridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Nanang Qasim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa menjadi panutan dan suri tauladan bagi kita semua dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang kelima yaitu zikir dan doa jelang buka puasa sekalian buka bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Nanang Qasim. Kepada Bapak Ustadz Nanang Qasim kami persilahkan. Semua fokuskan hati. Karena lo memulainya lah, kalau khusyuk orang. Ya, fokuskan hati kita zikir kepada Allah sebelum kita berbuka puasa. Umpat bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya
عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي ذنب العظيم فإنه لا يغفر ذنب العظيم إلا العظيم 17 41 ya, 1 menit lagi silakan keluarkan tapi jangan diminum enak jangan bukannya nah sampai sudah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya